Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, sesuai dengan topik ya hari ini, saya akan memberikan metode atau cara-cara menghitung atap. Yang atap ini, karena atap bentuknya juga bermacam-macam, modelnya bermacam-macam, kadang-kadang seorang estimator cukup sulit untuk menghitung luasan atap. Jadi atap dihitung dalam satuan luas, ya, meter persegi. Nah, hari ini kita akan menghitung luas atap ya dengan cara hitungan kita ukur seperti biasa. Kemudian nanti dengan cara yang lebih mudah, ya lebih mudah, kita cukup menghitung luas bidang datar saja dan kita bagi dengan cos alfa. Alfa itu adalah sudut atap. Jadi sudut atap juga tidak satu, ya, bisa jadi dalam satu gedung atau satu rumah sudut atapnya satu, bisa dua dan bisa tiga. Nah, kemudian saya juga akan menampilkan suatu perhitungan rasio. Jadi perbandingan, ya, perbandingan bidang datar dengan luas atap yang ada tergantung sudut. Jadi nanti kalau kita sudah dapat menghitung rasionya, kita akan dengan cepat, nah, dengan cepat kita dapat menghitung, ya katakanlah kalau sudut 30, ya dari hitungan yang ada nanti saya akan tampilkan, ya dengan sudut 30 adalah 1,22, katakan gitu. Jadi luas bidang datar, kalau bidang datar kan gampang hitungnya, ya. Nah, dikalikan dengan rasio 1,2. Nah, bagaimana cara mendapatkan rasio itu akan kita lihat juga di sini, ya. Dan nanti di akhir kuliah kita, ya, saya akan memberikan PR, ya, ada 3 atau 4 PR, ya. Itu harapan saya dikerjakan dan dikonsultasikan, diabstensikan, atau dikumpul dulu. Mungkin nanti absten akan cari waktu untuk membahas PR-PR yang ada di sini. Nah, sebelum kita mulai menghitung, mungkin ini sedikit aja lah, sedikit, ya. Secara umum kita mengetahui dulu definisi daripada atap. Dari atap, ya, adalah penutup atas suatu bangunan yang melindungi bahagian dalam bangunan dari hujan maupun salju. Kalau di Indonesia, ya, saljunya hampir tidak ada, ya. Mungkin di Irian Jaya sana kalau ada rumah, ya, pada umumnya untuk air hujan, ya. Kemudian bentuk atap yang ada macam-macam, ada yang datar, ada yang miring. Walaupun datar, harus dipikirkan untuk mengalirkan air hujan yang jatuh. Jadi karena tujuannya adalah mengalirkan air hujan. Di samping bentuk, tentu kita cerita masalah bahan, karena bahan mempengaruhi biaya. Ya, bahan untuk atap bermacam-macam, diantaranya genteng. Genteng itu bisa keramik, genteng beton, seng, gelombang, asbes, maupun semen cor. Adapun atap genteng metal yang sangat ringan, nah itu sekarang produknya banyak tuh, atap genteng metal. Nah, genteng metal itu tahan lama, anti karat, dan tahan gempa. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk atap. Jadi kita akan menghitung luasan atap tergantung arsiteknya atau tergantung gambar desain yang mau kita hitung. Ya. Ini saya tampilkan beberapa bentuk atap, mulai dari sini, ya. Yang pertama atap lesenar, ya, yang seperti ini. Kayaknya setengah pelana. Kalau pelana kan ini dia, ya, setengah pelana. Kemudian kalau dia ada tekuk, itu namanya gedang selirang. Ini dia. Kemudian ini ada hampir sama, tapi ada tekuk, di sini tidak ada tekuk. Tengahnya disebut panggang P di sini. Dan ini kodokan atap pelana, ini dia. Ya.
Dan ini macam-macam. Jadi nanti kita berikan PPT daripada kuliah. Inilah bentuk-bentuk atapnya. Kemudian saya teruskan di sini. Ya, ini atap datar, bentuknya datar. Ini plana, atap perisai. Ini atap mansat, ya, atap mansat, atap joglo. Ya, ini atap gergaji, atap kubah. Kemudian atap kerucut. Nah, karena bentuk atapnya cukup banyak sekali, tentu kita harus ada modal matematika. Jadi modal matematika ini juga jadi bahan, bisa ditambah lagi nanti oleh mahasiswa, ya bisa tambah lagi. Ini bentuk bangunnya, ya ini bangunnya. Di sini cuma 8, ya saya berikan 8. Rumus kelilingnya ada, rumus luasnya pun sudah ada. Ya, nanti ini kalau ada yang dibutuhkan, yang selalu kita butuhkan, ya terutama 4 persegi, bujur sangkar, segitiga, trapesium, itu jelas, karena hampir semua bentuk atap itu yang jelas ada itu adalah persegi panjang. Ya, kalau dia sudah bentuknya atap limas ya sudah ada trapesium. Dan ada juga nih jajaran genjang. Jadi kalau jajaran genjang ya luasnya ya tinggal ini A, ini T ya tinggi, berarti luas alas kali tinggi. Jadi tinggal dibaca di sini. Nah, kita mulai menghitung dari atap yang paling sederhana, paling simpel. Itu atap plana. Bentuk seperti ini, atap plana. Jadi atap selalu ya panjang, katakanlah kita menghitung yang adalah atap itu panjang atap selalu panjang bangunan ditambah overstake. Jadi overstake yang panjang bangunan ini ya dari, kalau di sini dari kolom ke kolom panjang bangunan, ini kolom ke kolom panjang bangunan. Kemudian ada kelebihan yang keluar ini overstake, genteng atau atap lainnya overstake. Jadi panjang bangunan ditambah dengan overstake itulah panjang atap. Jadi kita mesti hitung panjang atap dulu. Panjang atap, ya. Lebar bangunan ditambah overstake daripada atap, ya. Tidak hanya genteng, memang di sini genteng, ya. Kemudian rumus yang sederhana ini, ya, yang simple itu bisa dengan cepat menghitung, ya. Kita cukup menghitung luas bidang datar yang tadi, panjang atap, lebar atap bidang datar, katakanlah panjangnya 23 meter, lebarnya 13 meter. Untuk menghitung luas atap ini, tinggal kita kalikan 13 kali 23. Ya, dan dibagi dengan cos sudutnya. Sudut atap ini berapa? Cos sudutnya. Nah, nanti di sini ada contoh hitungan, ya. Ini panjang, kemudian lebar. Ini mungkin saya ambil dari Google, ya. Terbalik nih, lebar lebih besar pada panjang. Harusnya panjang lebih besar pada lebar. Nah, kemudian cosnya. Contoh soal ini adalah cosnya cos 35. Jadi cos 35 derajat. Ingat ya, derajat adalah 0,9 0,819. Tekan aja kalkulator, ya kalkulator, tekan 35 cos, ini hasilnya 0,81915. Ya. Kalau menggunakan kalkulator. Tetapi kalau mahasiswa menggunakan Excel, hati-hati. Excel yang 35 itu bukan 35 derajat di Excel. Excel 35 angka. Jadi 35 angka dengan derajat beda. Ya, berbeda dengan kalkulator. Kalau di Excel, ya, kita harus hitung dulu radian. Jadi nanti dihitung 35 radian di sini, ya, ketemu 0,6110. Cos di Excel itu adalah radian. Jadi cos 0,61 0,865238 itu hasilnya 0,819152044. Ya, kalau menggunakan Excel.
kita coba lihat di sini, ya, bila menggunakan Excel. Ini ya, jadi yang tadi saya mau jelaskan bahwa 35 kalau kita menggunakan Excel, cari insert ya. Kemudian ini ada kita cari radian ya. Cari radian, masukkan 35-nya, hasilnya nih 0,6108 sekian-sekian. Kemudian kita koskan. Ya, yang 0,610 sekian kita koskan, hasilnya 0,819. Ya, ini hasilnya. Coba langsung kita ke Excel ya, supaya lebih apa ya. Jadi ini kita coba di sini ya. Tadi kalau di Excel langsung kita cost, hasilnya jadi minus 0,9. Berarti hasilnya bukan yang kita harapkan. Kita mengharapkan 35 ini derajat. Ya, jadi cost di Excel dia membaca sebagai angka. Bagaimana dia membaca nanti menjadi derajat? Kita harus menghitung dulu radian. Jadi kita coba di sini. Ini radian 35 ya. Ini ya, sampai dulu radiannya. Ini karena ini sudah ada hasil hitungnya, saya hitung kembali di sini. Saya hitung kembali. Kita ambil di sini ya. Ambil matematika, kita cari yang radian. Radian, ini radiannya. Kemudian kita ambil 35 ya. 35, oke. Nah, 35 derajat itu artinya adalah 0,61897 radian. Ya. Nah, kemudian cost-nya adalah cost radian yang hasilnya 0,81915. Dari sini kita coba hitung ya, hitung cost-nya. Ambil aja cost, ini cost. Tampilannya seperti ini, keluar. Kemudian kita ambil radiannya yang tadi, radian. Ya. Nah, di sini muncul 0,81915. Nah, inilah ya cost 35 derajat. Ya. Jadi nampak di sini, kalau nanti di buku teknik sipil ada, ini saya bagi 3,6. Jadi satu radian itu akan sama dengan 57,29577 derajat di sini ya. 57,2957791 derajat. Atau langsung dibagi ya. Langsung dibagi juga ketemu dengan 0,61087 kalau angka ini dipegang. Nah, itu ya, itu cara menghitungnya kalau menggunakan Excel ya. Nah, sekarang kita stop share dulu, kita kembali ya. Stop share dulu, kembali ke berarti saya harus share ulang lagi, ambil yang nah ini dia. Tadi udah sampai di sini. Ini menghitung dengan Excel, ya. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Jadi atap lana. Jadi pengertian luas atap lana tadi adalah luas atapnya. Ya. Tadi di sini nampak jelas. Overstack-nya nampak di sini, ya. Overstack adalah ini ada panjang. Belum keluar ya? Udah di-share, masih belum keluar. Belum, Pak. Apa? Belum ya, mahasiswa? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Bentar. Mesti diulang-ulang. Kayaknya kalau nah, ini dia. Sudah keluar? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Pak. Nah, jadi yang luas atap ya, saya ulang lagi, luas atap ini nampak luas atap
saya ambil atap daripada bangunan ini atapnya. Yang 12 meter itu adalah panjang bangunan tadi, panjang bangunan ditambah overstake. Overstake di sini kelihatan. Jadi saya tampilkan slide ini untuk memperlihatkan overstake dalam kenyataannya seperti ini. Jadi overstake ada yang arah panjang dan arah lebar ada. Jadi yang dikatakan panjang datar atap, ini panjang datar atap 12 meter, ini panjang datar lebar datar atap 3,8 meter. Jadi kalau kita menggunakan rumus cos adalah 12 dikali 3,8 dibagi dengan cos alfa. Ya, alfanya berapa? Kalau alfanya belum ketemu, alfanya bisa dihitung. Nah, jadi kalau sudah dapat panjang dan panjang atap, kemudian sisi miring atap, kalau sudah dapat, kita langsung kalikan aja juga dapat luas atap. Ya, misalkan 2 itu sisi kiri kanan, ini 2 sisi, ya atap 2 sisi, kali 12 meter kali sisi miring, sisi miringnya 3 meter. Jadi 2 kali 12 kali 3 meter sama dengan 72 meter persegi. Ini dia. Ya. Terus kita lihat sini, ya. Kalau di sini seandainya sisi miringnya tidak diketahui. Ini sisi miringnya tidak diketahui, kita cari dulu sisi miring, ya. Sisi miring itu cara mencarinya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, ya. Pitagoras, sisi miring adalah akar, ya, 2 sisi tegak dan sisi datar, ya, vertikal dan sisi datarnya, horizontalnya. Jadi 2,8 akar dari 2,8 pangkat 2, katakan 2,8 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 itu pangkat setengah. Pangkat setengah adalah akar. Jadi didapat sisi miringnya adalah 4,88262 ya, meter panjang, ya. Jadi sisi miring yang ada tanda-tandanya itu adalah 4,88262. Luas atap tinggal kita kalikan, ya. 12 meter kali sisi miringnya 4,88262 dikali 2 karena 2 sisi dikali 2 ketemu 117 ya, 117,183 meter persegi. Itulah luas atapnya. Kemudian kalau kita bandingkan nanti di PR saya minta hitung seperti ini, kemudian membandingkan dengan rumus yang tadi, luas bidang datar dibagi cos alfa. Untuk menghitung cos alfanya, ya, di sini kalau menggunakan Excel, ya, kalau kita gunakan Excel, yang tadi sudut 35 kan sudah ada, ya, kita coba sudutnya betul nggak 35, ternyata sama. Radian tadi adalah 0,61073. Ya, kemudian cos alfanya diperoleh dengan nilai yang tadi sama 0,81923. Yang luas bidang datar ini 8 kali 12 dibagi cos alfa. Ya, hasilnya 117,183. Ya, jadi sama. Ya, sama dengan hitungan panjang atap dikali sisi miring dikali 2 dengan bidang datar dikali cos alfa. Hasilnya persis. Nah, jadi PR yang saya berikan, mahasiswa harus bisa membuktikan, ya, menghitung luas atap, panjang kali sisi miringnya, kemudian membandingkan dengan luas bidang datar dibagi dengan cos alfa. Hasilnya mesti persis sama. Mungkin saya tidak tampilkan Excel-nya, agak repot ini. Saya mesti stop share lagi, balik lagi, ya. Dari sini aja saya tampilkan, ya. Kemudian yang dikatakan rasio 117 ini saya bagi, ya, ini hasilnya luas atap, saya bagi luas bidang datar, didapat rasio 1,220656. Di sini rasionya. Apa gunanya rasio ini? Rasionya kita akan dengan cepat dapat menghitung kalau dikalikan dengan rasio, ya. Apakah rasio untuk misalkan sudut 35, apakah semua atap
sudut 35 rasionya sama. Dari percobaan saya, ya saya udah coba beberapa kali, hasilnya ketemu sama, ya. Nanti kalau ada yang berbeda, silakan nanti, ya. Kalau ada berbeda dalam bentuk jenis atap seperti apa dia berbeda. Tapi sepanjang yang saya coba itu sama. Nah, bagaimana cepatnya? Cepatnya adalah berapa luas atap ini? Saya cukup dengan mengkalikan 8 kali 12 kali 1,22. Itu dikatakan menghitung dengan berdasarkan rasio yang kita cari. Jadi PR tadi menghitung panjang atap kali sisi miring dikatakan mungkin dengan cara biasa. Kemudian yang kedua adalah luas bidang datar ya dibagi dengan cos alfa, itu juga cepat kalau diketahui cos alfanya ya. Kemudian cara ketiga dikalikan dengan rasio. Nah, dari hasil perhitungan untuk sudut 35 derajat, rasionya adalah 1,220656. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian ini kayaknya perlu saya tampilkan, ya. Saya tampilkan Excel-nya sebentar. Berarti saya harus stop share dulu, ya. Stop share. Kembali ke ini. Terus saya presentasi, share ulang. Jendela. Ini. Udah tampil Excel-nya? Ada Bu Yuli? Excel-nya tampil ya? Iya. Nah ini. Ada, Pak. Iya. Untuk mendapatkan tadi, kita menghitung sudut ini berapa alfa ini. Membuktikan alfa ini ya 35, tapi di sini dalam bentuknya radian. Ya, ini perhitungan biasa trigonometri. Tangen alfa adalah sumbu tegak dibanding dengan sumbu datar atau sisi tegak dibagi sisi datar. Berarti tangen alfa adalah 2,8/4. Untuk mendapatkan radian sudutnya, tentu A tangin, inverse daripada tanginnya. Jadi bukan tangin. Di Excel itu kodenya A tangin. Bisa saya coba di sini, ya. Saya coba di sini aja. Kita ambil formula, ya. Formula ini saya ambil A tangin. A tangin 2,8, berarti saya ketik ya, 2,8 dibagi 4, 2,8/4. Oke, ini hasilnya ya. Yang sudut 35 tadi, radiannya adalah 0,610726. Kalau dikoskan menjadi 0,819232. Ya. Tadi kita sudah bahas dihitung dengan sisi miring kemudian sampai ke rasio. Ya, kita kembali ke ini lagi. Stop share dulu ya. Ke PowerPoint lagi. PowerPoint. Ini kembali ke PPT tadi, ya. Nah, sekarang kita akan coba. Tadi untuk atap pelana, apakah yang kita bahas tadi itu berlaku untuk atap limas atau dalam bentuk atap lainnya? Jadi ini atap limas, ya. Kita lihat atap limas, ya sama aja ya. Untuk panjangnya juga panjang bangunan ditambah OH sini, overhead-nya, ya, overhead di sini, sama lebar bangunan ditambah OH tambah OH, sama pada prinsipnya sama, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini atap limas, ya. Atap limas yang
kita lihat di sini ya. Lebarnya 856 ya. Kalau dibagi 2 428. Ini untuk contoh soal ini contoh soal ini yang G tidak sama dengan 428. Kita ambil tidak sama. Nanti kita coba seandainya kita buat sama. Jadi kita ikuti dulu ini hitungannya. Ini tidak sama ya. Ini adalah 353, 397, 353. Jadi panjang totalnya adalah 1103. Jadi 1103 cm ya. Ini panjangnya. Nah, lebar kita catat di sini dulu 856, panjang 1103. Kemudian sudut di sini sudut 30. Jadi sudutnya di sini akan ada dua sudut. Pertama yang trapesium, di sini trapesium ya. Sudut 30, kemudian yang segitiga. Jadi atapnya ada dua trapesium ya, trapesium, kemudian dua segitiga ya, di ujung ini dan ujung ini segitiga. Tentu kalau kita hitung dengan cara biasa, kita akan menghitung dulu sisi miring S1. Jadi S1 ini yang saya katakan sisi miring S1 itu yang S1 yang segitiga dulu saya hitung. Yang segitiga untuk menghitung sisi miring adalah 353 bidang datar dibagi cos sudutnya ya. Sama dengan tadi kan hitung luas. Kalau ini hitung panjang. Jadi hitung panjang adalah panjang sisi 353 yang bidang datar dibagi cos 30. Ketemu 407,60929 cm. Jadi panjang sisi miring ya. Panjang sisi miring 1 saya beri nama S1. Kemudian panjang sisi miring S2 adalah panjang sisi miring yang trapesium. Ini trapesium ya. Karena panjang datar trapesium 428, maka ya 428 dibagi cos 30. Ketemu panjangnya adalah 494,2118304 cm. Nah, kemudian kita hitung luas segitiga ya, ada dua luas segitiga. Berarti dua buah dikali dengan rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah ya dikali dengan alasnya tadi sisi miring ya. Alasnya 856, kemudian tingginya ada sisi miring. Ini tingginya. Setengah tinggi ini alasnya 407. Jadi ketemu 348 ya. 348 13,5523 ya. Nah, terus kita hitung yang trapesium. Trapesium adalah jumlah dua sisi sejajar ya. Sisi sejajarnya adalah 397. Kemudian sisi sejajar yang bawahnya adalah 1103. Jadi ini dijumlahkan sisi sejajar. Mengapa dikali 2? Karena trapesiumnya ada 2. Dikali dengan tinggi. Tinggi adalah S2. Sisi miring S2. Ya. Kemudian dibagi 2 karena rumusnya. Diperoleh 741.317,7456. Kalau ini dijumlahkan, total luas adalah ya, total luasnya adalah 1.090.231,291 cm persegi. Ya, kalau kita jadikan meter persegi, kita bagi 4 ya, 4 berarti 109 ya, 109,023 sekian ya. Nah, yang tadi ya, ini kalau kita hitung dengan sisi luas bidang datar ini kita hitung di sini adalah 856 dikali dengan 1103 dibagi dengan cos alfa, ketemuannya juga sama, ketemuan juga
109 ya. 109.0,231298. Nah, jadi ini kita hitung dengan bidang datar dibagi dengan cos alfa. Ini kita hitung panjang kali sisi miring atap, trapesium dan segitiga kita jumlahkan. Nah, ini persis PR yang saya minta seperti ini. Ya, dijumlahkan hasilnya ketemu sama. Kemudian di sini memang tulisannya agak kecil. Saya tampilkan supaya lebih besar ya. Saya ada menghitung rasio di sini tapi tidak kelihatan. Ini setelah dihitung rasionya juga sama ya. Dengan sudut 30 didapat rasionya. Nanti kita lihat rasionya di mana. Oh, ini belum ya. Sebelum sampai ke rasio, ini saya coba lagi dalam tadi ya. Tadi kita menghitung dengan yang ini G ini tidak sama dengan setengah lebar. Sekarang kalau kita ambil sama, bagaimana? Kita ambil sama di sini. Jadi ini 428, kita ambil 428. Jadi soalnya kita ganti, kita ambil sama ya. Nah, kemudian karena total panjang 1103, kita kurangi 2 kali 428, ketemulah 247 untuk sisi datar yang di tengah ini, yang dikatakan perabung. Jadi perabungnya 427 di sini. Kemudian kita hitung ya. Langsung kita hitung dengan cara yang sama ya, menghitung S1 dan S2, itu sisi miring S1 dan S2, kemudian menghitung luas segitiga ya, kemudian luas trapesium dan luas total ternyata tetap ya 1.090,231 atau 109,0231 meter persegi ini. Nah, ini hasilnya juga sama. Jadi tetap ya, berarti formula bidang datar ya, bidang datar dibagi dengan cos alfa, hasilnya juga 109,0231 sekian meter persegi. Tetap berlaku walaupun ini digeser-geser ya, digeser-geser. Jadi yang rabungnya ini diperkecil, digeser-geser ya, seperti apapun kita geser, asal luas bidang datarnya sama, luas atap tetap sama, tetap diperoleh 109 ya. Jadi catatan di sini saya ada catatan, meskipun ukuran atap ini digeser-geser ya, sepanjang sudutnya sama ya, catatan sepanjang sudutnya sama ya, tetap menghasilkan luas yang sama dengan formula sekali lagi, luas bidang datar dibagi dengan cos 30 ya. Kemudian di sini dia ya, di sini saya coba menghitung rasio-rasionya ya. Nah, kalau tadi dihitung dengan sudut 20, saya ambil sudut 20 sampai 50. Nah, sudut 20 itu rasionya, ini baik yang atap plana atau atap limas atau bentuk atap lainnya tetap menghasilkan rasio yang sama, 1,06 sekian. Artinya apa? Angka, saya perbesar ya. Apa artinya 1,064 ini? Artinya kalau menghitung dengan rasio, luas bidang datar dikalikan dengan 1,064 itu adalah luas atap kalau sudutnya 20. Nah, langsung ini sudut 21 sampai 29, saya lompat ke sudut 30. Ya. Kalau sudutnya 30, rasionya diperoleh 1,154. Jadi luas bidang datar kalau dikalikan dengan 1,154 akan diperoleh luas bidang atap. Ya, luas bidang atap yang sebenarnya. Jadi adalah rasio dikalikan dengan luas bidang datar. Yang tadi yang 35 ini kita sudah hitung 1,22 ya, kita hitung 1,22.
kalau sudutnya 35 derajat, luas bidang data dikalikan dengan 1,22. Ya, itulah luas atap sebenarnya. Sudut atap semakin besar, rasio semakin besar. Ya, kita dari 34, 35, ya, 36 sampai 40, ya. Ini rasionya menjadi 1,3. Ya, kemudian saya perbesar lagi sampai sudutnya 50 menjadi 1,55. Nah, ini dia naik terus nih. Ya. Ini 1,5, 1,55, rasio 50, rasio 40 di sini dia. Ya. Sekitar 1,3 di sini. 1,30 sekian. Rasio 20 ketemu di sini. Rasio 20 1,0 sekian, ya. Nah, kalau ini diteruskan, ya, saya coba kemarin sampai sudut 60, ya, diteruskan sudut 60, rasionya menjadi 2. Artinya apa? Artinya, kalau ada atap, sudutnya 60 derajat, kita menghitung luas atapnya, ya, yang dibutuhkan, cukup kita kalikan, bidang datarnya dikalikan dengan 2, kalau menggunakan rasio. Ya, cukup simpel. Jadi, PR-nya seperti itu, ya. Ya, jadi PR-nya saya ulangi lagi bahwa dihitung dengan biasa, menghitung sisi miring, kalikan luasnya, kemudian menghitung dengan menggunakan menghitung luas bidang datar dibagi dengan cos alfa, ya, bidang datar dibagi dengan cos sudut. Kemudian yang ketiga adalah bidang datar dikalikan dengan rasio, ya. Ya, ini PR-nya. Jadi ini saya coba dengan, ya, alfa dan beta, sudutnya berbeda. Yang segitiga tentu ini dia, sudutnya alfa. Sedangkan yang trapesium sudutnya beta. Nah, untuk menghitung dengan cara biasa, ini kan dicari sisi miring masing-masing, kemudian dihitung luas trapesium kali 2, luas segitiga kali 2. Selesai yang pertama. Yang kedua, menghitung luas bidang datar masing-masing. Yang segitiga ini bidang datarnya, ya, dikalikan dengan cos alfa. Ya, berarti ada 2 segitiga bidang datarnya. Kan bidang datar tinggal kalikan aja nih. Ya, setengah alas, tingginya tinggi bidang datar, bukan miring. Ya, sekali lagi, jadi alas kali tinggi, tingginya bidang datar, kemudian dibagi dengan cos alfa. Yang trapesium, yang tinggi juga ini, bukan sisi miringnya, ya, berarti setengah dari 856, setengahnya, ya, dihitunglah luas bidang datar trapesium, ya, luas bidang datar trapesium. Kemudian dibagi dengan cos beta, karena sudutnya beta, sudut yang berbeda, dibagi cos beta dikali 2. Seandainya alfa sama dengan beta, simple sekali, panjang kali lebar dibagi dengan cos alfa atau cos beta, seandainya sama. Nah, kemudian nanti tergantung alfa atau betanya berapa, dihitung rasionya dikalikan dengan rasio. Itu PR yang pertama. Kemudian nampak di sini ada PR kedua. Nah, PR kedua ini bagaimana? PR kedua, pertama hitung luas ini trapesium bidang 4. Ya, bidang 4 dihitung, dicari sisi miring atap, ya, dihitung luasnya berapa, ditambah dengan 2 kali segitiga ini yang bidang 5. Ya. Kemudian luas bidang 3. Kemudian luas bidang 2. Ini dia jajaran genjang. Kan ada rumusnya nih, jajaran genjang yang ini 2 kali bidang 2. Kemudian yang bidang 1. Bidang 1 adalah bidang 4 dikurangi bidang 3. Ini luas bidang 1. Jadi dihitung seperti biasa. Kemudian kalau sudutnya sama, simple sekali. Ini bagikan aja nih. Ini luas bidang datar, panjang kali lebar dibagi cos alfa. Kemudian yang besar ini, ya, diambil semua. Diambil aja datar ini. Diambil seperti ini. Panjang kali lebar dibagi cos alfa. Ya, itu menghitung dengan bidang datar dibagi
cos alfa. Kemudian dihitung dengan rasio, ya, yang C ini dihitung dengan rasio. Nah, sudut-sudut ini atau data-data lain yang belum ada, Y berapa meter, X berapa, tentukan sendiri. Jadi di PR ini supaya antara satu mahasiswa dengan yang lainnya tidak sama, ya kalau sama kan nanti gampang kali, sudah selesai satu pinjam, ya. Nah, jadi ini diisi masing-masing aja. Jadi data-data yang belum ditentukan diisi aja sendiri, ya, data apa aja yang kurang, ya. Kemudian yang ini sudah, yang PR. Nah, ini untuk menyelesaikan ini, ya, nanti ada PPT ini kuncinya, ada cara hitungnya, ya, ada kuncinya, kunci jawabannya. Coba cari di sini, dikoreksi, ya. Apakah kunci hitungan ini benar? Coba dikoreksi. Nah, ini lanjutan daripada kunci yang tadi, ya. Yang ini yang terakhir, ya, yang terakhir ini tentukan sendiri. Ini luas bidang sampai 7 ini, ya, 7, 1 sampai 7, bentuk atap seperti ini. Coba dihitung. Berarti PR-nya ada 3. Waktunya jangan terlampau lama lah. Saya tentukan 1 minggu aja lah waktunya. 1 minggu dikumpulkan. Nanti mungkin Asten, ya, bisa mencoba menjelaskan salah satunya atau kalau sempat si tiga-tiganya. Mungkin untuk presentasi saya rasa cukup untuk kali ini. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.